belajar tentang jaringan saraf tiruan. Oke. Saya sudah record, terus kemudian saya akan coba share screen supaya nanti teman-teman bisa lihat apa yang saya lihat di screen saya. Mohon konfirmasi apakah saya sudah bisa terlihat screen saya? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Oke, good. Kalau sudah, oke. Hari ini saya menggunakan slide dari materi machine learning dengan slide ini dibangun oleh Mas Anditya Arifianto, sama S2-nya dulu dari S2 Informatika juga. Cuman saat ini sedang S3 di saya lupa apakah Nagoya University atau di mana, tapi yang jelas ada di ini ya, ada di Jepang sana gitu ya. Oke, materinya terkait dengan artificial neural network ya. Kita mungkin nanti akan coba belajar sedikit tentang ada history dan motivation, terus kemudian nanti ada model neuronnya, terus kemudian ada algoritma gradient descent dan juga ada fungsi aktivasi gitu ya. Kali ini kita masih belajar satu perseptron saja mungkin nanti ya yang akan kita coba pelajari. Besok kita akan coba belajar tentang jaringan saraf tiruan. Dan hari ini mungkin akan saya tambahkan sedikit dengan ada playground gitu ya. Jadi nanti teman-teman bisa mencoba melihat intuisinya gitu ya dari single perceptron ataupun mungkin nanti multi layer perceptron, apa sih yang membedakan di antara keduanya. Mungkin nanti teman-teman bisa bermain-main di playground tersebut ya. Oke, dari sisi motivasinya dan historinya, kita akan memulai dari linear classifier gitu ya. Linear classifier, kenapa dinyatakan dengan sebuah linear classifier? Alasannya adalah sebenarnya kita akan memodelkan sesuatu yang sifatnya adalah garis linear gitu ya. Barangkali garis persamaan linear ini bisa berupa macam-macam gitu ya. Mungkin kalau teman-teman balik atau kembali ke kelas SMP ataupun SMA, di sana ada persamaan bunyinya seperti ini. Apa bunyinya? Bunyinya adalah Y itu sama dengan gitu ya, WX, mohon maaf saya nyatakan dengan apa yang sudah teman-teman pelajari di SMA. Y itu sama dengan WX gitu ya, ditambah dengan konstan gitu ya. Atau mungkin yang dikenal yang lain lagi adalah Y itu sama dengan MX ditambah dengan konstanta gitu ya. M di sana adalah gradien gitu ya, ditambah dengan sebuah konstanta. Nah, kenapa Y ini dinyatakan seperti itu? Alasannya adalah kita memiliki ada sebuah fungsi linear atau satu buah garis yang menyatakan sebuah fungsi gitu ya. Nah, garis inilah yang nanti akan menjadi sebuah regresor ataupun mungkin nanti akan menjadi sebuah classifier gitu ya. Nah, kalau atribut yang mempengaruhi ini ada satu, maka bentuknya adalah seperti itu. Tapi kalau atribut yang mempengaruhi ini lebih dari satu, contoh misalkan ada atribut 1, atribut 2, hingga ke atribut yang lain, maka nanti masing-masing dari atribut itu nanti akan dikalikan dengan sebuah gradien dalam tanda kutip ya, gradien, atau mungkin dalam bahasa jaringan saraf tiruan kita akan kalikan dengan sebuah bobot gitu ya. Jadi ada bobot untuk atribut 1, ada bobot untuk atribut 2 hingga atribut yang terakhir ya, seperti itu. Nah, B0-nya, beta 0-nya ini teman-teman nanti kenal juga ada konstanta ya guys. Contoh misalkan 2x plus C-nya di sana bisa 1, bisa 2, bisa -1, -2 dan seterusnya tergantung dari garis yang ada. Garis yang ada di sana nanti akan bisa memisahkan antara satu data dengan data yang lain. Nah, pemanfaatannya untuk apa? Pemanfaatannya adalah kita bisa manfaatkan garis ini untuk melakukan proses regresi atau dalam hal ini adalah proses klasifikasi gitu ya. Di mana klasifikasinya adalah merupakan sebuah weighted sum of attribute X. Lihat bahwa tadi kita akan menjumlahkan gitu ya, bobot 1 dikalikan dengan atribut, bobot 2 dikalikan dengan atribut 2, ditambah hingga bobot yang terakhir dikalikan dengan atribut yang terakhir gitu. Maka di posisi ini adalah seolah-olah nanti kita akan menjumlahkan
pembobotan dari atribut 1, pembobotan atribut 2, hingga pembobotan atribut yang terakhir, kita akan jumlahkan. Maka kita akan sebut sebagai sebuah weighted sum. Gitu ya. Weighted sum of attributes. Ya. Y hat di sini adalah merupakan sebuah tebakan. Gitu ya. Jadi tebakannya bergantung dari weighted sum of attribute. Gitu ya. Ada permasalahan. Gitu ya. Permasalahannya apa? Bagaimana menentukan bobot-bobot yang cocok untuk masing-masing parameter gitu ya. Nah, untuk permasalahan itu mungkin salah satu solusinya adalah cari dong sehingga cost-nya, error-nya itu kecil gitu ya. Error kecilnya dari mana? Di sini ada tebakan, ada juga data aslinya gitu ya. Jadi ada aktual data, ada tebakannya gitu ya, kelasnya, tergantung kelasnya. Ada kelas originalnya, ada kelas tebakannya. Cari yang loss-nya paling kecil atau error-nya paling kecil. Jadi contohnya misalkan ada kelas 1 ditebak 1, maka error-nya tidak ada kan. Terus kemudian ada kelas 0 ditebak 1, muncul error atau galat ya. Galatnya di sana ada 1. Nah, cari yang kalau kita punya ada 100 buah data, maka cari yang sesedikit mungkin terjadi kesalahan. Maka itu yang akan menjadi solusi kita gitu ya. Ini secara teorinya kurang lebih seperti itu. Jadi cari yang bobotnya meminimalkan gitu ya. Nah, itu yang akan bisa kita lakukan atau bisa kita gunakan first derivative ya. First derivative-nya itu yang akan menyatakan bahwa data atau weighted sum-nya yang paling minimum gitu ya. Pada saat nilainya turunan pertamanya adalah sama dengan 0, maka dia adalah yang paling minimum. Namun terkadang sebuah data ini tidak bisa dicari fungsi derivatifnya, maka ada permasalahan lagi gitu ya. Nah, permasalahannya apa? Kalau kita cari dengan meminimalkan cost function, biasanya ini akan semakin mahal dengan bertambahnya dimensi. Dimensinya di sini adalah atribut yang ada. Jadi kalau kita memiliki ada atributnya 1 atau atributnya 2, itu lebih murah bila dibandingkan dengan atributnya ada 3 buah gitu ya. Ataupun dalam kasus yang nyata biasanya tidak hanya 2 atribut atau 3 atribut saja. Atributnya ada banyak gitu ya. Contoh misalkan teman-teman membangun otomatisasi keputusan gitu ya, berdasarkan sensor-sensor. Mungkin sensornya tidak hanya 1, sensornya ada lebih dari 1. Maka harusnya proses kalkulasinya akan jauh lebih mahal ya, lebih sulit gitu ya untuk bisa diselesaikan ya. Nggak usah khawatir kalau seandainya ini nggak terlalu paham, nanti kita akan coba dekati dengan cara yang berbeda ya. Oke. Nah, tadi kita akan sudah ketemu bahwa ada permasalahan dengan penjumlahan dengan adanya jumlah dimensi yang banyak, maka akan muncul permasalahan di mana kalkulasinya semakin banyak sehingga dibutuhkan ada teknik-teknik yang lain gitu ya, yang kita perlukan. Oke, kita juga bisa dekati kalau yang tadi proses regresi, kita juga bisa dekati garis persamaan garis itu untuk bisa dimanfaatkan dalam sebuah binary classification gitu ya. Binary classification-nya apa? Diterapkan pada data yang sifatnya adalah kategori ya, kelas yang negatif atau kelas positif. Contoh misalkan teman-teman ada positif negatif di akhir-akhir ini ada corona gitu ya. Jadi pada saat kita tes apakah dia termasuk ke positif atau termasuk ke negatif gitu ya. Jadi di posisi itu juga akan kita katakan bahwa ada sebuah kasus yang dinamakan dengan klasifikasi penentuan atau pemprediksian atau pengklasifikasian dia masuk ke kelas yang positif ataupun yang negatif gitu ya. Nah, nanti kita bisa manfaatkan nih sebuah discriminative function. Lihat bahwa f biasanya kan teman-teman membaca ini y sama dengan fx gitu ya. Fx-nya apa? Oh, kalau fx-nya adalah lebih besar dari 0, maka y-nya kita nyatakan sebagai kelas positif. Oh, kalau y-nya kurang dari 0, maka y-nya ini akan kita nyatakan dengan sebuah kelas negatif. Atau mungkin lebih sederhananya lagi adalah kita hanya melihat ke
tanda dari nilai fx-nya. Jadi ada sebuah fungsi, kita nggak tahu fungsinya seperti apa gitu ya. Tadi kalau ada apa namanya beta 1, beta 2, beta 3 dikalikan dengan x1, x2, x3 gitu ya. Fungsinya kita nggak tahu betanya berapa sih ya. Kita masih bentuk black box ya. fx1 ini kita hanya lihat tandanya apa. Kalau tandanya positif ya kita akan nyatakan sebagai kelas positif. Kalau tandanya negatif berarti kita nyatakan dalam kelas yang negatif. Seperti itu. Kita bisa manfaatkan untuk kasus yang semacam itu. Nah, ada permasalahan juga gitu ya. Permasalahannya apa? Kalau seandainya ada sebuah data gitu ya, data yang dia lokasinya jauh gitu ya, lokasinya jauh, berada di jauh dari garis. Misalkan garisnya adalah garis, punten, saya coba gambar garis ya. Ini. Ada garis ya, garisnya misalkan ini. Ini adalah sebuah fungsi gitu ya, fungsi fx gitu ya. Data yang berada di sana dibandingkan dengan data yang ada di sini gitu ya, lihat bahwa ada galat gitu ya, tidak tepat pada garis gitu ya. Lihat bahwa garis yang titik yang saya tuliskan pertama kali itu sangat jauh gitu ya, sangat jauh. Sehingga akan membentuk sebuah error yang juga jauh lebih besar bila dibandingkan dengan data yang kedua gitu ya, data yang kedua. Nah, maka dari itu salah satu solusinya adalah kita bisa manfaatkan ada tidak menggunakan selisih dari data terhadap garis, tapi nanti kita akan gunakan linear discrimination function, gitu ya, sehingga error yang bentuknya seperti ini tidak terlalu mempengaruhi. Gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah Contohnya apa? Contohnya kita bisa gunakan bukan dikurangkan, tapi kita hanya melihat apakah tandanya, sign-nya, indikator function-nya itu sama atau tidak, gitu ya. Kalau sama, maka tidak sangat mempengaruhi. Tapi kalau berbeda, ini nanti akan ada pengaruh dari sana, gitu ya. Di sini bentuknya kurang lebih seperti itu. Nah, dari sana kalau seandainya nanti teman-teman belum paham terkait dengan yang di situ, mungkin tidak masalah, nanti kita akan coba dekati dengan cara yang berbeda. Dari sana ada ilmuwan dari sisi historinya membentuk ada algoritma yang dinamakan dengan perseptron gitu ya, ditunjukkan dengan Mark I perseptron gitu ya. Dahulu kala algoritma ini dinyatakan atau digunakan untuk mengklasifikasikan, recognize itu apa? Mengenali adanya huruf-huruf dalam sebuah alfabet yang dinyatakan dalam kamera ukuran 20 kali 20. Mungkin teman-teman bisa menyatakan bahwa ada image ukurannya adalah 20 piksel dikali dengan 20 piksel gitu ya. Yang dinyatakan di sana kita akan memiliki ada 400 piksel image. Jadi inputnya ada 400 atribut gitu ya. Nah, di posisi itu tahun 1957 diimplementasikan dalam hardware yang sangat besar sekali gitu ya, dan di situ digunakan algoritmanya adalah implementasi dari perceptron algorithm gitu ya. Oke, algoritmanya seperti apa? Algoritmanya adalah algoritma perseptron ini dinyatakan dengan ad hoc learning rules ya. Jadi yang pertama ini bisa digunakan dalam bentuk online ataupun offline learning. Offline learning ini apa? Kita punya data, kita jalankan, begitu sudah dapatkan bobot, maka data yang lain akan kita bisa cek dengan bobot yang sudah kita temui. Nah, itu yang akan dinyatakan dengan offline learning. Ataupun online, bobotnya tadinya kita belum punya gitu ya, pokoknya datanya bawa sini sudah, kita berjalan seiring dengan waktu mempelajari data itu. Nah, itu yang akan kita sebut sebagai online learning. Nah, kita akan memulai algoritma kita dimulai dengan bobot itu semuanya diinisialisasi dengan 0 gitu ya. Jadi atau small random values, bebas gitu ya. Terus kemudian untuk setiap example atau untuk setiap data, setiap baris data,
pada sebuah step tertentu, maka kita akan lakukan proses perhitungan gitu ya. Tadi semua bobot yang ada kita akan kalikan, ditambah bobot dikalikan dengan data ditambah dengan bias gitu ya. Kalau seandainya dia lebih besar dari 0, maka kita akan keluarkan kelasnya 1 gitu ya. Kalau dia kurang dari 0, maka kita akan keluarkan kelasnya adalah 0 gitu ya. Contoh misalkan di kasus yang tadi, yang kasus sebelumnya, kita memiliki ada 400 pixel image gitu ya. Ini bisa menyala ataupun tidak menyala. Katakanlah yang menyala itu adalah 1, yang tidak menyala adalah 0, maka nanti kita bisa kalikan data-datanya. Jadi di sini X-nya ada 400 data ya. Bobotnya pun sama, ada 400 data gitu ya. Jadi dari posisi data yang pertama, data yang kedua dan seterusnya ditambah dengan bias ya. Biasnya di sini mungkin kalau di persamaan garis tadi ada konstanta ya, konstantanya berapa. Nah, dari situ nanti akan kita jumlahkan. Oh, bobot yang pertama 0 dikali dengan data yang lain. Maka semuanya di sini akan 0 kan? Ya, 0 ditambah dengan biasnya, tergantung dari biasnya. Kalau biasnya adalah positif, maka kita akan keluarkan nilai 1. Kalau biasnya adalah negatif, maka kita akan keluarkan nilainya adalah 0 gitu ya. Nah, untuk semua data, misalkan ada huruf A, ada huruf B, ada huruf C, dan seterusnya. Tapi untuk di posisi ini, simplifikasinya adalah kita hanya memiliki ada 2 kelas. Katakanlah A atau bukan A, corona atau bukan corona, gitu ya, COVID atau bukan COVID, gitu ya. Contohnya kasusnya adalah seperti itu. Nanti bisa dikembangkan untuk kasus-kasus yang lain. Nah, apa yang dilakukan? Nanti kita akan kalkulasikan apakah kelasnya seperti apa. Nah, pada saat kita sudah mengetahui seperti itu, maka ada kemungkinan bobot-bobot di sini mengklasifikasikan pada kelas yang salah, gitu ya. Kelas yang salah misalkan harusnya kelas positif, harusnya A, gitu ya. Ternyata diklasifikasikan bukan A, gitu ya. Maka nanti akan terjadi perubahan bobot. Bobotnya gimana perubahannya? Perubahannya adalah bobot yang lama ditambah dengan ada nanti ada learning rate ya, learning rate dikalikan dengan original class dikurang dengan tebakannya. Tebakannya di sini tergantung ya, tebakan pada iterasi tertentu ya. Kalau dia benar, maka tidak akan terjadi perubahan bobot ya. Kalau benar kan berarti misalkan di sini original kelasnya adalah kelas A atau kelas positif, dikurang dengan tebakannya adalah kelas A, gitu ya. Berarti 1 dikurang dengan 1, kan berarti tidak di posisi ini kan 0 ya, tidak ada galat gitu ya, tidak ada error. Maka akan dikalikan dengan learning rate-nya. Learning rate-nya di sini dikalikan dengan 0, maka tidak terjadi perubahan bobot berapapun nilai yang ada di sini, gitu ya. Seperti itu. Oh ya, ada learning rate. Nanti kita akan pelajari lagi di yang lain, atau mungkin kita sebut dahulu alpha dulu ya, mungkin ya sebelum itu. Untuk semua features ya, untuk semua featuresnya adalah ada dimensi 1, dimensi 2 hingga dimensi yang lain. Lihat tadi di bobot ini kan berlaku pada atribut 1, atribut 2, atribut 3 dan seterusnya kan. Maka untuk semua atribut ini nanti harus kita lakukan proses perubahan bobot gitu ya. Kalau terjadi kesalahan klasifikasi gitu ya. Kalau benar mengklasifikasikan ya berarti tidak ada terjadi perubahan bobot dengan meskipun algoritma ini atau perintah ini kita jalankan seperti itu. Oke, algoritma perseptron ini sebenarnya mencoba untuk mencari hyperplane yang memisahkan 2 kelas gitu ya dari titik-titik atau data-data yang kita miliki gitu ya. Kalau seandainya hyperplane itu ada gitu ya. Kalau seandainya tidak ada gimana? Kalau tidak ada maka ini tidak akan bisa konvergen dan akan terjadi proses iterasi terus-menerus gitu ya. Ya nyari terus seperti itu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Pada saat kita memiliki ada data biru dan juga ada data merah gitu ya. Algoritma kita sebenarnya mencari kayak semacam persamaan garis mana yang bisa memisahkan antara data biru dengan data yang merah gitu ya. Contoh misalkan di posisi ini kita memiliki ada 2 atribut gitu ya. Berarti ada garis pertama, ini mungkin
gimana caranya untuk mencari garis yang ada gitu ya. Contoh misalkan solusinya ada garis pertama, garis kedua, garis ketiga gitu ya. Yang itu nanti akan dinyatakan dengan W1 dikali dengan X1 yang ke sini ditambah dengan W2 dikali X2 gitu ya, ditambah dengan konstanta gitu ya. Kan masing-masing punya ini kan, punya persamaan garis-garis yang ada di sana. Kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin di posisi ini kita bisa tahu bahwa ketiga garis ini memiliki apa namanya, akurasi yang bagus gitu ya. Semuanya bisa memisahkan antara garis biru dan juga garis merah gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya mana yang paling optimal gitu ya. Optimal di sini pakai tanda petik ya. Mana yang paling optimal gitu ya. Nah, di posisi itu mungkin jawabannya tidak ada di algoritma perseptron atau artificial neural network. Nanti jawabannya ada di algoritma support vector mesin ya. Nanti monggo yang tertarik dengan permasalahan ini bisa lari ke support vector mesin. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin itu ada pertanyaan mungkin sebelum kita lanjut ke posisi yang lain. Izin tanya mungkin, Pak. Monggo, Pak. Bapak Midu ya. Untuk yang Ya. bagian yang online dan offline learning tadi, Mas, mungkin bisa Ya. perjelas lagi mungkin, Pak. Tadi agak ini Oke. kelewatan. Ya. Gini, online learning dibandingkan dengan offline learning. Jadi kalau offline learning itu gini, offline learning kita punya ada algoritma perseptron ya, data ini akan kita larikan dengan proses simulasi terlebih dahulu, gitu ya. Dari simulasi itu, apa namanya, model apa yang bisa dihasilkan dari simulasi itu nanti yang akan kita taruh di mesin, gitu ya. Nah, sedangkan yang online ini tidak, kita belum memiliki model apapun, gitu ya. Pokoknya algoritmanya saya taruh di mesin. Nah, itu yang akan dinyatakan dengan proses online. Contoh misalkan di kasus ini adalah kalau seandainya kita nyalakan lampu-lampu ini, ya, lampu-lampu ini, terus kemudian kita masukkan dia adalah A, gitu ya. Di sini akan dijalankan. Oh, ditebaknya adalah A, berarti tidak terjadi perubahan, gitu ya. Terus kemudian lagi ada huruf yang lain bukan A, ternyata ditebak A juga, ditebak A, gitu ya. Berarti ada perubahan bobot kan. Nah, proses perubahan bobot yang terjadi dalam proses mesin ini, maka dia akan dinyatakan sebagai proses online learning berdasar dengan menggunakan data langsung, gitu ya. Mungkin contohnya yang ini deh. Kalau algoritma si sistem pemberi rekomendasi dari ada algoritma si Facebook gitu ya untuk mengenali apakah apa namanya seseorang akan menyukai atau tidak apa namanya postingan seseorang gitu ya, entah itu di Instagram ataupun di Facebook ataupun yang lain gitu ya. Nah, kalau seandainya dia tadinya tidak memiliki data apapun, tidak memiliki knowledge apapun, terus kemudian pokoknya Instagram memberikan rekomendasi, ini loh, apakah kamu suka? Terus kemudian ada perubahan terus-menerus feedback antara si pengguna dengan algoritma secara langsung, maka kita akan katakan sebagai online. Ya. Sedangkan yang offline seperti apa? Yang offline ada data-data yang disukai ataupun tidak disukai, nah itu dijalankan di komputer yang berbeda, gitu ya. Dicari algoritmanya, dibandingkan. Oh, yang menghasilkan error paling kecil yang mana, gitu ya. Oh, ternyata bobot sekian. Nah, bobot itu begitu ditanamkan di apa namanya di mesin yang lain, maka itu adalah bentuk yang offline learning seperti itu. Mungkin seperti itu, Mas Ahmad. Mohon maaf kalau seandainya tidak terlalu jelas. Oh, siap. Jadi mungkin konfirmasi mungkin ya, Mas. Jadi kalau untuk yang offline ini dia bobotnya setelah di learning pertama dia udah nggak berubah lagi gitu ya, Mas. Maksudnya datanya udah di awal aja gitu. Seperti itu Kalau atau yang gimana, Mas? kalau yang offline, bobot optimalnya kita berdasarkan data yang sudah diketahui dulu, gitu ya.
Nah, terus kemudian bobot optimal itu yang akan ditaruh di mesin kita, gitu ya. Itu yang akan kita katakan sebagai, offline learning, gitu ya. Contoh, misalkan, Mas Ahmad punya HP ya? Siap siap, Mas. Ada ya, ada HP. Nah, terus kemudian Mas Ahmad pengen ini, pengen membuat sebuah character recognition gitu ya. Terus kemudian kalau seandainya data bobot-bobotnya itu di-running di komputer gitu ya, di sistem yang berbeda, di simulasi yang berbeda, ada banyak data. Misalkan Mas Ahmad punya ada berapa, 1.000.000 data lah, 1.000.000 data di-running dengan algoritma artificial neural network gitu ya. Maka bobot yang optimum yang ada, itu nanti bisa ditransfer ke HP, gitu ya. Nah, bobot yang optimum itu pada saat ditransfer ke HP, terus kemudian Mas Ahmad menggunakan, apa namanya, keypad-nya gitu ya, dibentuk huruf A, dikenali sebagai apa, kan ada ini ya, ada, hand recognition atau apa gitu ya. Huruf A dimasukkan lewat HP, gitu ya. Pada saat dikenali sebagai A dan, ternyata benar ataupun salah, kita tidak perlu di sana, karena bobot tadi sudah dicari lewat mesin yang lain, maka kita akan katakan bahwa itu adalah sistem, offline learning, gitu ya, offline. Salah satu cirinya adalah, pada offline learning, pada saat kita menerima data real dari user, kita tidak ada perubahan data apapun lagi, tidak ada perubahan, knowledge apapun lagi, gitu ya. Contoh misalkan tadi knowledge dalam, perseptron, single perseptron itu dinyatakan dengan bobot, ya. Jadi tidak ada perubahan bobot lagi, gitu ya. Nah, sedangkan yang online learning pada saat menerima data dari user, selalu terjadi perubahan bobot. Gitu ya. Kenapa? Karena data itu, apa namanya, didapatkan terus-menerus gitu ya. Nah, itu yang akan dikatakan sebagai online. Salah satu perbedaannya adalah antara online dengan offline. Begitu diterima data dari user, kalau seandainya terjadi perubahan data, maka kita akan katakan sebagai online. Tapi kalau dia tidak terjadi perubahan data, tidak terjadi perubahan bobot ataupun model, kita sebut sebagai model, tidak terjadi perubahan model, maka kita akan katakan itu adalah offline. Seperti itu Mas Ahmad mungkin ya. Mohon maaf kalau Siap seandainya jelas ya. Oke. siap siap. Makasih, Mas. Monggo yang lain, rekan-rekan yang lain, barangkali ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, ini tadi dalam algoritma perseptron, ini nanti, bentuknya adalah bentuk bobot gitu ya. Bobot ini yang akan kita katakan sebagai model. Katakanlah kita memiliki ada 2 atribut, ada X1 dan X2, oke. Bobot yang pertama untuk X1 itu adalah 1, bobot yang kedua itu adalah 3 misalkan, ya. Jadi bobotnya adalah ada 1 dan 3 ya. Ditambah dengan bias, biasnya di sini katakanlah, -5, jadi 1, 3, -5 gitu ya. Itu merupakan sebuah model, ya, model satu perseptron dengan bobot yang seperti itu, ya. Nanti kalau seandainya ada perseptron yang lain, ya, bobot yang pertama bukan 1, tapi, -3 gitu ya. Bobot yang kedua bukan 3, tapi 1 gitu ya. Ditambah dengan biasnya, katakanlah biasnya sama gitu ya. Maka kita akan katakan bahwa antara yang tadi 1, 3, -5 itu akan berbeda dengan -3, 1, 5 kayak gitu. Kenapa? Karena bobot-bobot itu berbeda. Sehingga meskipun nanti, kita masih menggunakan algoritma yang sama, namun nilai-nilai bobotnya berbeda, maka kita akan katakan bahwa itu adalah model yang berbeda. Dan biasanya dengan model yang berbeda akan menghasilkan klasifikasi yang berbeda, gitu ya. Bisa jadi karena dataset awalnya berbeda, ataupun, data yang dipelajari berbeda, ataupun, memang kasusnya berbeda juga, gitu ya, meskipun jumlah atributnya sama, seperti itu. Nah, kita akan, pergi ke sesuatu yang lain lagi. Nah, untuk melakukan tadi ada permasalahan. Di sini permasalahannya adalah, kalau data yang, apa namanya, yang letaknya jauh ya, jauh dari tempat, garis yang kita gunakan tadi, itu memiliki, impact yang sangat besar,
karena errornya sangat besar gitu ya. Sehingga nanti kalau kita gunakan dalam proses perubahan bobot ada di sini, maka terhadap data yang tersebut ini akan menghasilkan perubahan bobot yang sangat signifikan gitu ya. Padahal kalau kita ngomong masalah klasifikasi, kita hanya melihat apakah dia positif atau negatif gitu ya. Sehingga kita memerlukan ada bagaimana caranya untuk bisa mengurangi proses influensi tersebut atau pengaruh tersebut gitu ya, pengaruh tersebut. Salah satunya adalah kita bisa gunakan sebuah fungsi transformasi yang mengubah dari nilai linearnya tadi adalah selisih antara garis dengan data tadi, yang seperti itu kita bisa kurangkan dan kita konversikan gitu ya. Nah, salah satu fungsi yang bisa kita gunakan adalah ada yang dinamakan dengan fungsi sigmoid gitu ya. Fungsi sigmoid ini nanti bisa kita manfaatkan sehingga YX-nya fungsi yang kita gunakan ini tidak bobot dikali dengan atribut ditambah dengan bias, tapi kita masukkan terlebih dahulu ke dalam sebuah fungsi aktivasi seperti itu. Nah, fungsi aktivasinya yang sigmoid seperti apa? Bentuknya adalah seperti ini ya. Jadi nanti ada E di nilai hasil dari yang tadi yang perkalian antara bobot dengan data ditambah dengan bias, ini nanti kita sebut sebagai Z. Z ini akan dimasukkan ke dalam sebuah fungsi aktivasi. Dan dia fungsi aktivasi ini nanti akan dimampatkan gitu ya, nilainya antara 0 hingga ke 1. Sehingga karena ada pembentukan yang semacam itu, nanti kalau seandainya selisih yang ada di sana itu sangat jauh sekali, maka akan tidak akan memiliki pengaruh yang sangat signifikan gitu. Jadi untuk mengurangi pengaruhnya kita bisa manfaatkan sebuah fungsi yang sifatnya adalah seperti itu ya. Nah, sehingga nanti proses regresi kita tidak sangat terpengaruh di posisi itu, sehingga nanti akan terjadi perubahan gitu ya, perubahan cost function-nya nanti error-nya bukan yang error yang seperti ini lagi, tapi kita akan coba konversikan error-nya adalah membentuk bentuk yang semacam ini. Nah, itu tadi adalah salah satu contoh idenya, dan nanti akan kita manfaatkan dalam konsep perseptron kita ya. Konsepnya seperti apa nanti kita akan gunakan, ada fungsi aktivasi yang digunakan untuk proses perseptron ya, seperti itu. Mohon maaf, saya coba charge in terlebih dahulu. Oke, algoritma yang hari ini kita pelajari namanya adalah perseptron ya. Perseptron ini sebenarnya merupakan terinspirasi dari bagaimana otak kita berjalan, di mana ada sebuah neuron gitu ya, sebuah neuron. Neuron ini adalah satu sel di otak kita, gitu. Satu sel di otak kita ini mendapatkan mohon maaf, ini saya. Oke, satu sel di otak kita ini mendapatkan ada signal ya, signal dari tempat lain yang dirambatkan ke neuron kita, gitu ya. Nah, dari sana ini sebenarnya menggambarkan sesuatu yang mirip dengan tadi. Ada data kita, terus kemudian dijumlahkan dikalikan dengan bobot, terus kemudian dijumlahkan, atau informasinya akan nanti secara dasar akan terakumulasi, atau ada informasi satu, informasi dua, informasi yang lain nanti akan dikumpulkan gitu ya, dikumpulkan ke dalam nukleus kita gitu ya. Dan dari sini nanti akan kita rambatkan lagi ke data yang lainnya. Nanti kalau kita lari ke jaringan saraf tiruan, neuronnya tidak hanya satu, tapi kita bisa memanfaatkan neuron yang jumlahnya lebih dari satu gitu ya. Di situ ada yang dinamakan dengan stimulus ya, atau informasi dari sensor yang lain, misalkan saraf otak, saraf
saraf mata, terus kemudian saraf telinga ataupun saraf-saraf yang lainnya, seperti itu. Dari situ nanti akan kita bisa gunakan untuk, menentukan sebuah aksi ya, contoh misalkan kita harus, minggir atau menutup menutup telinga atau yang lainnya seperti itu, atau menjawab sesuatu gitu ya. Nah, namun karena yang kita miliki di sini ada, hari ini kita belajar hanya single perceptron saja, jadi seolah-olah nanti kita hanya memodelkan satu buah, neuron saja gitu ya, satu buah neuron. Oke, itu yang tadi adalah, idenya seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba lihat dari sisi perhitungan pemodelan neuron ini seperti apa. Kalau kita memiliki ada, atribut kita ada 2 atribut, di posisi ini ada yang, panah hitam ya. Panah hitam ini atribut 1 dan atribut 2. Ini sebenarnya menggambarkan sesuatu yang tadi kita miliki, garis apa namanya, hyperplane yang tadi kita miliki. Atribut 1 dan atribut 2 ini dikalikan dengan bobot 1 gitu ya. Atau boleh dikatakan seberapa besar sih kita percaya terhadap atribut 1, seberapa besar kita percaya terhadap atribut 2 gitu ya. Nanti informasinya akan kita kumpulkan, ditambah dengan bias gitu ya. Biasnya di sini mungkin, X0 dikali dengan W0 gitu ya. Ini akan kita tambahkan di posisi biasnya dan informasi ini nanti kita masukkan ke squeezing function gitu ya, dimampatkan informasinya untuk kemudian kita, gunakan untuk proses, apa namanya, klasifikasi ya, klasifikasi yang ada di sana. F di sini, bentuknya adalah sebuah fungsi aktivasi. Jadi, kita squeeze ke data tertentu sehingga nanti akan bisa kita manfaatkan di proses yang berikutnya. Eee Boleh dikatakan algoritma yang seperti itu adalah sebuah, inspirasi dari bagaimana cara, otak kita berjalan gitu ya. Jadi nanti, kita memiliki ada, apa namanya, artificial neural network namanya ya. Nah, di artificial neural network atau mungkin kita, kali ini coba belajar dengan, single perceptron terlebih dahulu. Jadi di single perceptron ini mungkin kita akan katakan bahwa, yang namanya single perceptron ini terdiri atas satu layer pemrosesan gitu ya, nanti, perseptronnya bisa ada satu perseptron atau ada lebih dari satu perseptron namun dalam satu buah layer. Contoh misalkan di posisi ini satu perseptron dan pada satu layer gitu ya. Jadi data akan dimasukkan langsung ke perseptron ini untuk kemudian dikeluarkan, apa namanya, tebakannya. Tebakan ini bisa klasifikasi ataupun regresi. Regresi nanti keluarannya angka, tapi kalau klasifikasi keluarnya adalah, kelas positif ataupun kelas negatif ya, seperti itu. Contoh di posisi ini, kalau kita memiliki ada atribut 1 hingga atribut yang terakhir gitu ya, masing-masing berupa angka X1 sampai X yang terakhir gitu ya. Terus kemudian kita masukkan ke perseptron kita, nanti untuk memodelkan apa? Memodelkan kelas yang terakhir ini, apa namanya, kolom terakhir biasanya untuk klasifikasi kita nyatakan bahwa, kelasnya berada di kolom terakhir ya, Y-nya. Data yang pertama nilainya segitu, terus kemudian ternyata, ini adalah kelas positif. Nanti tergantung, kalau kita gunakan perhitungan ini, perkalian ini, nanti keluaran tebakannya apa? Apakah positif atau negatif? Nanti akan kita bandingkan dengan data yang aslinya, seperti itu. Untuk masing-masing data ini nanti akan kita masukkan ke sana, dan kita akan cari bobot-bobot ini yang paling menghasilkan, tebakan yang paling sedikit error-nya, ya, paling sedikit error-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebenarnya yang dimodelkan oleh perseptron kita, ini sebenarnya adalah mirip dengan sebuah garis gitu ya, sebuah garis. Tadi sudah dinyatakan bahwa, perseptron ini hampir mirip dengan sebuah garis atau kita sebut sebagai hyperplane gitu ya. Hyperplane ini yang memisahkan antara data kelas positif dengan data yang kelas negatif, seperti itu. Nah ini yang, apa namanya, secara konseptualnya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita memiliki, bentuk yang lain seperti apa? Contoh misalkan kalau tadi, kelasnya adalah kelas positif dan kelas negatif ya.
Nah, sedangkan kalau yang di sini misalkan kita memiliki kelas yang lain, kelasnya ada kelas 1, 2, 3 gitu ya. Jadi atau mungkin kelas yang banyak gitu ya. Nah, gimana cara memodelkannya? Cara memodelkan yang seperti itu dengan menggunakan single layer perceptron, kita harus lakukan proses transformasi ya. Contoh misalkan ada kelas hijau, kelas merah, kelas biru gitu ya, ataupun merah, kuning, hijau gitu ya. Maka nanti untuk data-data yang seperti itu, kita akan lakukan proses konversi. Ya, misalkan yang ini adalah merah, yang Y2-nya adalah biru. Merah terus kemudian kuning, gitu ya. Yang Y3-nya adalah merah, kuning, hijau, gitu ya. Nah, kalau seandainya ada data yang di sini adalah 1, merah, maka pada saat merahnya adalah kita akan nyatakan dengan nilai positif gitu ya. Kita konversikan menjadi 3 buah gitu ya, sebanyak jumlah kelasnya. Karena tadi kita punya ada 3 ya. Yang merah kita akan nyatakan positif, sedangkan yang hijau dan kuning untuk yang di Y1-nya kita nyatakan dengan data negatif. Sedangkan nanti di kolom berikutnya untuk yang kuning, merahnya nanti akan menjadi negatif untuk di kolom itu. Ya, demikian seterusnya. Sehingga nanti kalau kita sudah konversikan data yang ini, maka tinggal kita gunakan single perceptronnya adalah seperti ini. Jadi seolah-olah kita memiliki ada 3 buah perceptron dalam satu buah layer, di mana nanti masing-masing memiliki ada bobot gitu ya. Bobot 1 ke perseptron 1, bobot 2 ke perseptron 1, bobot ketiga ke perseptron 1, bobot yang terakhir ke perseptron 1. Ini nanti untuk menentukan kelas yang pertama ya. Untuk yang kelas yang kedua nanti memiliki bobot yang berbeda lagi. Untuk kelas yang terakhir nanti akan memiliki bobot yang berbeda lagi. Ya, sehingga nanti akan memiliki ada multiple neurons ya, seperti itu. Ini nanti bisa teman-teman manfaatkan kalau seandainya yang teman-teman hadapi adalah bukan binary class tapi multiple class. Ya, seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Jadi nanti kita memiliki ada kelas untuk yang kelas di sini orange ya, orange, biru dan juga hijau ya. Masing-masing memiliki bobot yang berbeda-beda ya. Tentunya seperti itu. Meskipun inputnya adalah input yang sama ya, input yang sama ada di sini. Ya. Nah, dari sisi ilustrasinya mungkin kita akan bisa memiliki ada yang hijau ini adalah untuk menentukan data-data yang kelas hijau ini. Sedangkan yang neuron orange yang ada di atas itu adalah garis hyperplane yang digunakan untuk menentukan apakah dia orange atau bukan gitu ya. Yang ada di bawahnya adalah yang bukan orange kan. Terus kemudian yang biru adalah untuk menentukan apakah data itu adalah data yang biru atau tidak. Di sini di posisi ini ada satu data mungkin yang salah ya, yang salah klasifikasi untuk yang birunya gitu ya. Seperti itu. Mungkin itu nanti kalau kita ingin tingkatkan, maka nanti akan bisa membentuk ada yang dinamakan dengan multi-layer perceptron. Ya, multi-layer perceptron ini adalah kita nanti akan memiliki ada n buah layer. Ya, n buah layer ini tergantung data yang atau kasus yang kita hadapi. Semakin banyak layernya nanti semakin besar juga kemampuan yang dia miliki. Semakin banyak perceptron tadi sudah kita tunjukkan ada sesuatu yang bisa dilakukan bila dibandingkan dengan kalau kita menggunakan satu buah perceptron ya. Satu buah perceptron kita hanya bisa membedakan satu buah data itu masuk ke kelas tertentu atau bukan ke kelas tertentu. Tapi kalau multi perceptron meskipun masih dalam satu layer, ini ternyata bisa digunakan untuk kasus yang boleh dikatakan lebih meningkat dibanding dengan yang sebelumnya seperti itu. Terus kemudian ada lagi yang multi-layer perceptron. Ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Untuk membedakan ya. Nanti ada yang dinamakan dengan non-linear separable atau linear separable. Nanti itu yang bisa dimanfaatkan. Ini contoh untuk yang data non-linear separable di mana ada data yang sifatnya seperti ini. Ini kalau kita cari satu hyperplane, satu garis, ini tidak akan pernah ketemu ya bagi kita gitu ya. Garis yang tegak lurus seperti ini ataupun yang miringnya yang lain tidak akan pernah memisahkan data ini dengan baik gitu ya. Maka dari itu kita perlu membentuk yang dinamakan dengan multi-layer perceptron gitu ya. Di mana garis yang kita membutuhkan ada layer yang pertama Y ini adalah seolah-olah garis yang ini.
Terus kemudian nanti kita membutuhkan ada garis yang kedua gitu ya, yang ada di sana. Nah, terus kemudian output dari ini nanti akan kita kombinasikan dalam bentuk Y-nya seperti itu. Nah, itu yang akan bisa membedakan antara apa namanya? Dengan adanya layer yang kita tambahkan nanti meningkatkan juga proses apa namanya? Kemampuan dari klasifikasi yang ada. Data tidak semuanya sifatnya adalah linearis variable atau yang bisa dipisahkan dengan sebuah garis gitu ya. Terkadang kita memerlukan garis yang lebih dari satu gitu ya. Nah, dari situ mungkin kita bisa tahu bahwa perbedaan jumlah layer ataupun ukuran dari layer itu nanti juga ada apa namanya? Pengaruhnya terhadap data yang kita miliki. Ya. Ini contoh ilustrasinya, kalau kita menggunakan hanya 3 hidden neuron saja, maka bisa jadi yang kita miliki adalah kurang lebih seperti ini. Kalau kita gunakan 6 hidden neuron, kurang lebih seperti itu. Terus kemudian kalau kita gunakan 20 hidden neuron, nanti akan membentuk apa namanya? Persamaan yang mungkin akan berbeda gitu ya. Boleh dikatakan secara umum, kita katakan secara umum ya, semakin banyak neuron itu akan menambahkan kapasitas dari jaringan saraf tiruan yang kita miliki. Ini contoh tadi untuk yang single neuron, jadi hanya bisa memisahkan kelas positif dan negatif saja. Terus kemudian kalau kita gunakan lebih dari apa namanya? Dua layer, namun di layer yang di tengah-tengahnya ada semacam itu, maka boleh dikatakan ini ada garis yang pertama, garis yang kedua, garis yang ketiga, garis yang keempat, garis yang kelima di posisi ini gitu ya, di hidden layer-nya. Terus kemudian classifier-nya ini adalah penentu yang terakhir, itu berdasarkan output yang dihasilkan di apa namanya? Di masing-masing garis yang ada di sini. Nah, kalau kita memiliki ada yang lebih kompleks gimana? Yang lebih kompleks mungkin sudah barang tentu mungkin nanti kita akan membutuhkan jumlah layer-nya akan bertambah, jumlah neuron pada masing-masing layer juga nanti akan bertambah, tergantung dari data yang kita miliki. Nah, kalau kita tidak bisa plot seperti ini gimana? Ya mungkin yang bisa kita lakukan dengan artificial neural network adalah dengan melakukan uji coba gitu ya, uji coba. Kalau saya gunakan single perceptron keluar error-nya seberapa. Kalau saya gunakan multi layer perceptron, output-nya seperti apa? 2 layer, ini single layer, ini 2 layer ya. Ini 3 layer. Kalau kita gunakan 3 layer, hasilnya seperti apa? Itu mungkin yang akan kita jalankan seperti itu. Nah, untuk melakukan itu, mungkin saya sarankan teman-teman nanti bisa bermain di sini di playground-nya ya. Apa namanya? TensorFlow Playground ya. Di sini ada simulasi sebenarnya. Teman-teman bisa simulasikan. Contoh kalau seandainya saya tidak gunakan hidden layer ya, saya dari input langsung pergi ke output gitu ya. Di posisi ini mungkin ada beberapa jenis data. Ini adalah data yang linearis variable. Lihat bahwa kalau teman-teman tarik satu garis ada garis pemisah antara kelas biru dengan kelas orange gitu ya. Sedangkan yang di sini bukan linearis variable, ada apa namanya? Bentuknya sendiri gitu ya. Yang ini juga bukan linearis variable gitu ya. Kita coba yang linearis variable terlebih dahulu. Nah, di posisi ini ada bobot 1 dan bobot yang kedua gitu ya. Sehingga boleh dikatakan ini adalah satu perseptron ya, satu perseptron dari situ. Nah, kalau kita jalankan, nah ini ternyata ada satu garis yang dia temui gitu ya, antara X1 dengan X2. Ini nanti akan ketemu bahwa perseptronnya menghasilkan bentuk yang semacam ini. Ini sudah bisa memisahkan antara kelas yang orange dengan kelas yang biru gitu ya. Nah, kalau kita tambahkan gimana? Apakah mempengaruhi? Mungkin nanti bisa kita coba saja. Ternyata kalau seandainya ini bertambah pun juga untuk kelas yang linearis variable dia masih bisa menemukan
bobot-bobotnya ini nanti masing-masing punya bobot sendiri-sendiri. Kalau diklik bobotnya 0,34, di sini 0,5 gitu ya. Di sini minus 0,81, di sini minus 0,59. Di sini output dari sini nanti dimasukkan ke sini. Seperti itu. Nah, ini ada fungsi aktivasi. Kita belum pergi ke fungsi aktivasi ya. Kita masih menggunakan fungsi aktivasi yang defaultnya. Nah, sekarang kita kalau teman-teman menggunakan data yang lain gitu ya, apakah dengan single perceptron saja bisa ini mungkin nanti teman-teman bisa ini kan. Lihat bahwa di posisi ini kita belum bisa menemukan ya. Kalau tadi di posisi yang sebelumnya langsung ketemu gitu ya. Kenapa? Karena memang dalam kasus data yang kita miliki, kita tidak memiliki ada data yang sifatnya linearis variable. Ya. Ini kalau teman-teman cari satu garis tidak akan ketemu. Gitu ya. Nah, sekarang akan kita coba kalau seandainya dengan menambahkan garis, ya, menambahkan neuron. Nah, ini neuron yang pertama, garis pertama, ini garis yang kedua. Ini adalah di layer berikutnya, keputusannya akan dihasilkan seperti apa. Nah, ini dijalankan. Hasilnya kurang lebih seperti itu gitu ya. Ternyata juga masih belum ketemu gitu ya, atau mungkin barangkali salah inisialisasi, kita bisa jalankan kembali gitu ya. Coba kalau seandainya kita tambahkan neuronnya, apakah bisa ketemu atau tidak. Oh, ternyata jauh lebih baik bila dibanding dengan yang sebelumnya gitu ya. Coba lagi kalau seandainya kita tambahkan layernya, kita tambahkan apa yang terjadi, itu mungkin nanti teman-teman bisa ini kan. Nah, ini ternyata bisa menghasilkan classifier yang jauh lebih baik ya. Seperti itu. Nanti silakan teman-teman bisa bermain dengan ini ya, untuk menambahkan pemahaman gitu ya, pemahaman terkait dengan yang ada di sana. Ada pertanyaan dulu mungkin sampai di posisi ini. Jadi kita sampai di jumlah layer dan juga ukurannya, ukuran dari sebuah perceptron dan juga multi layer perceptron. Ada pertanyaan dari teman-teman, monggo kalau seandainya ada. Mas mau tanya Mas? Ya silakan Mas, monggo. Kalau misalnya multi layer perceptron ini tuh ada kayak maksimal layernya gitu nggak ya? Tidak ada Mas. Oh iya. Ya, jadi sebanyak apapun layernya, monggo bisa ditambahkan. Cuman ada wordingnya. Satu, tentu proses perhitungannya nanti akan semakin rumit ya, semakin banyak gitu ya, dan semakin mahal juga kan. Satu perceptron kan dia mencari bobot, terus kemudian perkalian tadi ada weight average-nya, itu tadi kan ada ini ya, ada perhitungan, ada cost-nya kan. Dan itu akan menjadi pertimbangan tersendiri gitu ya, Mas Alwi gitu. Iya Mas. Memang nanti tadi sudah kita tunjukkan bahwa dengan menambahkan layer itu ternyata ada kemampuan yang bisa dijalankan bila dibandingkan dengan hanya layer yang terbatas gitu ya. Tapi semakin banyak layer juga bisa jadi akan wasted gitu ya. Ada kasus-kasus yang kayaknya overkill gitu ya. Harusnya hanya satu perceptron atau 2 layer perceptron saja sudah bisa ditangani. Jadi ngapain harus semakin banyak gitu ya. Itu mungkin nanti yang juga menjadi pertimbangan gitu ya. Dan memang yang Mas Alwi tanyakan tadi, itu masuknya adalah ke nanti pengembangannya ada konsep deep learning gitu ya. Semakin banyak layernya nanti akan kita katakan sebagai semakin deep gitu ya. Deep learning-nya nanti mungkin ada tambahan lagi, mungkin ada konsep yang lain yakni konvolusi gitu ya. Itu mungkin yang belum kita pelajari di pertemuan kali ini. Gitu mungkin Mas Alwi, monggo. Siap Mas, makasih Mas. Oke, sama-sama. Dari teman-teman yang lain, monggo kalau seandainya ada pertanyaan. Kalau tidak ada, mungkin kita break terlebih dahulu, mungkin sekitar 10 menit. Cukup ya? Cukup, Mas. Cukup ya, oke. Nanti insya Allah kita akan ketemu lagi di 14.47 ya. Oke, makasih banyak. 16.47.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita lanjut ya, Mas, Mbak. Ya, Oke, Mas. tadi sudah sampai di jumlah ukuran. Sebentar, saya coba share lebih dulu. Oke, mohon konfirmasi apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Sudah ya, oke, terima kasih. Oke, tadi sudah sampai di posisi ini, jadi jumlah layer itu meningkatkan kemampuan, jumlah ukuran dari perseptronnya juga meningkatkan ukuran gitu ya, kemampuan gitu ya. Bayangkan yang di posisi ini kalau seandainya jumlah neuron yang ada di sini ini masih kurang, meskipun layernya tepat gitu ya, jumlah layernya tepat, tapi jumlah neuronnya kurang, bisa jadi nanti akan menghasilkan classifier yang boleh dikatakan tidak terlalu tepat gitu ya, tidak terlalu tepat. Atau mungkin kalau terlalu banyak juga boleh dikatakan nanti akan terlalu precise ya, terlalu precise meskipun nanti akurasinya bisa saja 100 tapi ada layer jumlah tertentu yang tepat gitu ya. Itu yang menjadi consider dari kita. Nah, sekarang kita lihat yang dinamakan dengan multilayer perceptron. Ya, multilayer perceptron ini sebenarnya adalah bentuk perceptron yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk layer-layer. Ya, ada yang dinamakan dengan input layer. Input layer ini adalah data kita, gitu ya. Jadi tidak ada proses kalkulasi yang ada di sini. Ada yang dinamakan dengan output layer yang merupakan decision layer, klasifikasinya atau regresornya itu ada di output ini. Terus kemudian ada yang dinamakan dengan hidden layer, di mana hidden layer ini nanti akan melakukan transformasi dari input layer menjadi intermediary data, gitu ya. Apapun namanya itu ya. Jadi nanti kita konversikan terlebih dahulu, baru kemudian diklasifikasikan. Hidden layer ini nanti bisa kita tambahkan lebih dari satu ya. Kalau di gambar ini hanya satu saja, gitu ya. Terus kemudian permasalahan ini, notice that the sum product of function in each neuron can be seen as matrix multiplication, gitu ya. Multiplikasi dari mana? Kita punya ada matriks yang input dikali dengan matriks bobot, gitu ya. Jadi di posisi itu mungkin nanti proses multilayer perceptron ini nanti akan dikonversikan menjadi ada perkalian matriks, gitu ya. Perkalian matriks atau larinya akan pergi ke linear algebra, gitu, algebra linear, gitu ya. Nah, sebagai contoh misalkan tanpa menggunakan fungsi aktivasi gitu ya. Kalau kita hilangkan fungsi aktivasinya, contoh misalkan kita memiliki ada X gitu ya. X itu 2 dimensi. 1,2 misalkan ya, 2 dimensi. Terus kemudian masing-masing dari ini kita bisa kalikan terhadap bobot ini gitu ya. Bobotnya adalah dari 1 ini adalah dari 1 ke 1 ini adalah 2, dari 2 ke 1 dari posisi ini ke sana adalah 4, demikian seterusnya bobotnya masing-masing ini. Terus kemudian menuju ke outputnya di posisi ini itu adalah bobot dari 1 ke 1, hidden layer 1 ke 1, bobot dari neuron hidden layer 2 ke outputnya 1 ke posisi ini karena ini hanya 1 gitu ya. Terus kemudian dia memiliki ada bobotnya adalah 135, katakan kita memiliki ada seperti itu, maka kita bisa lakukan proses perkalian bentuknya seperti ini. Kita punya ada bobot di menuju ke hidden yang pertama, bobot yang pertama ini adalah sebuah matriks 246231 dikalikan dengan datanya. Datanya adalah X1 dan X2 tadi, gitu. Sehingga nanti akan kita dapatkan nilainya adalah seperti ini. Dan nilai ini nanti akan kita bisa larikan rambatkan ke layer berikutnya dengan proses perkalian matriks juga gitu ya. Ini mungkin yang nanti akan kita manfaatkan dengan menggunakan multi layer perceptron ya. Arsitektur yang lain mungkin ada banyak, nanti tidak hanya multi layer perceptron saja,
tapi kita juga bisa memiliki ada arsitektur-arsitektur yang lain. Atau kalau di posisi ini kita memiliki ada multi layer perseptron dengan bias gitu ya. Bias di sini nilainya masih tetap 1 semuanya. Nanti masing-masing kita memiliki ada bobot tersendiri, atau boleh dikatakan karena ini adalah sebuah persamaan garis. Persamaan garis kalau tidak ada konstantanya, maka nanti akan berada tepat di sumbu ya. Mohon maaf, saya izin menggambar terlebih dahulu. Gini, kalau teman-teman persamaan garis tanpa ada konstanta, nanti selalu garisnya akan berada di sini ya, seperti ini. Atau mungkin yang garis yang ini selalu dia berhimpit ke posisi sumbu yang ada. Nah, padahal garis yang kita perlukan terkadang bukan garis ini. Kemiringannya tepat, tapi dia harus bergeser ke sebuah titik tertentu. Nah, untuk pergeseran inilah yang akan kita bisa dapatkan dari penambahan bobot bias yang ada di sini, gitu ya. Jadi sehingga masing-masing dari posisi ini nanti bisa kita tambahkan ada sebuah bias ya. Jadi kalau yang tadi tidak menggunakan bias, yang ini kita gunakan bias seperti itu. Dan bisa saja bobot di biasnya 0 kan. Jadi kalau bobot di biasnya 0 adalah di posisi kita tidak menggunakan ada di sana ya. Jadi kita bisa mendapatkan tepat yang ada di sumbu. Kurang lebih seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi aktivasi. Ada beberapa fungsi aktivasi yang kita bisa manfaatkan. Tadi salah satu fungsi dari fungsi aktivasi adalah mengubah dari sebuah values ke dalam sebuah range tertentu. Meskipun ada juga fungsi aktivasi yang tidak mengubah ke range tertentu yang sifatnya adalah sangat dekat atau narrow gitu ya. Yang sangat narrow ini ada 2, yang sigmoid dan juga tan H ya, di mana untuk yang sigmoid diubah dari nilai 0 menjadi antara nilai 0 sampai 1 gitu ya. Sedangkan yang tan H ini dari -1 sampai nilai 1 gitu ya. Sedangkan ada fungsi yang lain, ini adalah ReLU gitu ya, di mana kita akan menghasilkan nilai maksimum untuk yang positif gitu ya. Maksimum nilai positifnya gitu ya. Mana yang lebih maksimum antara 0 dengan nilai dia. Kalau nilai dia adalah negatif, berarti yang dikembalikan adalah 0 gitu ya, atau di squeeze di posisi 0 ini gitu ya. Nah, yang paling utama dari fungsi aktivasi ini adalah sebenarnya teman-teman bisa menggunakan fungsi aktivasi selain sigmoid, tan H dan juga ReLU gitu ya. Hanya saja teman-teman harus mengetahui turunan pertamanya gitu ya, turunan pertamanya. Kenapa seperti itu? Karena turunan pertama ini yang nanti akan kita manfaatkan untuk proses perubahan bobot gitu ya, perubahan bobot yang ada di algoritma yang berbasiskan perseptron gitu ya. Contoh misalkan turunan pertamanya nanti akan bisa kita dapati. Nah, sigmoidnya ini salah satunya adalah mengubah dari nilai berapapun menjadi antara 0 sampai 1 gitu ya. Ini populer karena dia memiliki interpretasi yang lumayan bagus. Dan tadi kita punya ada turunan pertama dari fungsi sigmoid itu adalah sigmoid itu sendiri dikurang dengan sigmoid kuadrat. Jadi ini perlu nanti kita bisa manfaatkan untuk proses untuk proses learning-nya. Ada permasalahan dengan menggunakan sigmoid, salah satunya adalah adanya perhitungan eksponensial. Jadi di posisi ini sangat ekspensif atau sangat lebih mahal bila dibandingkan dengan fungsi yang lain. Dan H pun sama, masih menggunakan eksponen ya dalam proses perhitungannya. Dan yang paling ini mungkin salah satunya adalah turunannya. Jadi masing-masing ini dipilih karena dia memiliki ada fungsi turunan gitu ya. Mohon maaf saya tidak mengetahui di bagian yang merah ini untuk yang tan H. Sedangkan yang lain lagi tadi ada ReLU. Dia tidak memiliki tidak menggunakan eksponensial gitu aja. Makanya di posisi itu banyak nanti kalau teman-teman belajar deep learning mereka lebih suka menggunakan ReLU untuk yang di bagian kedalamannya dalam banget ya. Sedangkan untuk yang shallow-nya di bagian akhir biasanya menggunakan sigmoid dan kawan-kawan seperti itu. Nah,
Kenapa menggunakan fungsi aktivasi? Ini salah satunya adalah, kalau kita tidak menggunakan fungsi aktivasi, maka neural network ini boleh dikatakan hanya single linear yang ditumpuk saja gitu ya. Apa jadinya? Bisa jadi kita tidak bisa memodelkan, bentuk-bentuk yang sifatnya adalah bukan, sifat, single linear gitu ya. Mohon maaf ini mungkin kurang jelas juga ya. Kapasitasnya mungkin sama dengan sebuah linear classifier kalau kita tidak masukkan ke dalam, fungsi aktivasi. Nah, proses pencarian bobot mungkin, yang perlu kita pelajari kembali itu berikutnya itu adalah, dalam proses pencarian bobot ini nanti kita bisa gunakan ada beberapa algoritma, salah satunya adalah gradient descent ya. Apa yang terjadi di gradient descent ini istilahnya adalah, gimana caranya kita bisa mencapai ke titik yang paling minimum gitu ya, di posisi itu. Jadi kita ketahui bahwa inisialisasi bobot pertama kali random ya, atau boleh dikatakan kalau kita berada di sebuah, posisi yang seperti ini ada pegunungan, terus kemudian di sana ada danau gitu ya. Kita bisa ilustrasikan dengan, kalau kita pengen mencari tahu posisi yang paling rendah atau yang paling, minimum error-nya itu adalah, dari posisi kita random tapi kita ditutup matanya gitu ya. Kita hanya mengetahui di mana sih posisi yang, lebih rendah gitu ya. Oh ternyata yang rendah ke sana, maka kita akan bergeser ke arah sana gitu ya. Namun di posisi itu, pergerakannya boleh dikatakan, karena dia dipengaruhi ada learning rate, ada faktor-faktor yang lain, dia ada loncat-loncat posisi seperti itu. Terus kemudian di suatu kondisi dia akan menemukan posisi yang terakhir berada di, posisi paling rendah gitu ya. Nah, dengan ilustrasi yang tadi, itu yang terjadi dalam proses gradient based learning, di mana kita akan menggunakan fungsi gradient atau, boleh dikatakan kita akan gunakan turunannya gitu ya, turunan dari maka dari itu tadi saya katakan bahwa pada saat kita menggunakan sebuah fungsi aktivasi, kita harus mengetahui fungsi turunannya itu fungsi apa, sehingga nanti kita bisa gunakan untuk proses pencarian di gradient based learning gitu ya. Yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah kita menghitung derajat kemiringannya gitu ya. Derajat kemiringan ini bisa ditunjukkan dengan ada numerical gradient, ada analytical gradient. Kalau yang numerical gradient ini nanti bisa dihitung dengan, fungsi dari turunan pertama dari data yang kita miliki. Padahal kita belum, biasanya tidak memiliki pengetahuan terkait dengan data, bentuk fungsinya seperti apa. Maka dari itu biasanya yang bisa dimanfaatkan adalah analytic gradient ya. Analytic gradient ini apa? Kalau kita, punya sebuah tebakan, nanti ada galat. Nah, galat itulah yang akan kita katakan sebagai, kemiringannya gitu ya, kemiringan dari, data yang ada. Oke, saya tidak begitu paham di posisi tadi, jadi saya akan, lewati. Yang berikutnya adalah, algoritma backpropagasi ini memiliki ada 2 tahap ya. Tahap yang pertama adalah forward pass. Jadi di forward pass ini adalah kalkulasi yang tadi sudah teman-teman, pelajari ya. Jadi dari data dikalikan bobot, dijumlahkan di masing-masing neuron, ditambahkan dengan Bayes gitu ya. Terus kemudian masukkan ke fungsi aktivasi, demikian seterusnya dirambatkan sampai ke output layer-nya. Terus kemudian di output layer nanti akan kita hitung berapa error atau selisih antara tebakan dengan data yang ada, dengan output yang ada gitu ya dari targetnya. Kalau ada error, maka nanti akan kita rambatkan balik gitu ya dalam tahap yang kedua yakni backward pass gitu ya, propagate back the error to weight ya. Jadi fungsinya adalah untuk mengubah bobot-bobot yang ada gitu ya, berdasarkan gradient. Gradient di sini adalah analytic gradient gitu ya, data yang ada pada setiap layer. Jadi kalau semakin banyak layer, maka nanti proses perhitungan di atas yang forward pass juga akan semakin panjang, backward pass juga akan semakin panjang. Semakin banyak neuronnya pun sama juga seperti itu. Nah, contoh misalkan kita menggunakan ada, single layer neural network gitu ya. Jadi hanya satu perseptron saja biar mudah kita ini kan. Apa yang terjadi? Yang terjadi di sana adalah forward pass-nya. Jadi forward pass-nya itu adalah ada bobot
dikalikan dengan data, tadi kan kita bisa kalikan dengan sebuah matriks ya, neural network ini bisa kita konversikan ke dalam sebuah matriks perkalian matriks ya. Ada bobot dikalikan dengan data yang ditranspos ditambah dengan bias. Ini nanti akan keluar yang ada di sana ya. Terus kemudian data ini tergantung, kalau kita gunakan fungsi aktivasi berarti harus dimasukkan ke fungsi aktivasi ya. Sehingga data itulah, hasil dari fungsi aktivasi inilah yang akan kita sebut sebagai tebakan kita ya. Kalau kita sudah memiliki tebakan, maka kita bisa bandingkan antara original datanya dengan tebakan gitu ya. Kelasnya adalah positif, kalau ditebak negatif maka muncul error. Kelasnya positif, kalau ditebak positif juga, maka error ini akan menjadi 0 karena tidak ada error gitu ya. Tepat dia menebaknya gitu. Kalau salah menebak berarti ada muncul error gitu ya. Nah, error ini nanti yang akan dilakukan proses backward pass. Backward pass-nya lihat dari sini, kalau terjadi error maka harus diperbaiki bobotnya. Kita tidak bisa memperbaiki data karena data ini adalah sesuatu yang given gitu ya. Yang kita bisa cari adalah bobot ini yang memaksimumkan sebanyak mungkin supaya errornya paling sedikit gitu ya. Apa yang terjadi? Kalau kita gunakan, karena kita gunakan sigmoid, maka tadi sigmoid adalah sigmoid dikurang dengan sigmoid kuadrat, turunan pertamanya kan? Ya, maka ini bisa kita cari turunan pertamanya. Ya, turunan pertamanya adalah dA per dV-nya kurang lebih seperti itu. Nah, nanti juga kita hitung ada dV per dV-nya, ada dV per dV-nya. Ini nanti kita akan coba lakukan. Terus kemudian dari posisi itu kita bisa tahu ada dV-nya berapa, dW-nya berapa, dan yang lainnya. Jadi dV-nya ini adalah rumusnya seperti ini ya. Kalau teman-teman mau mencermati pencarian rumusnya boleh dengan menggunakan ini. Tapi kalau misalkan tidak mau, tinggal langsung pergi ke sini. Bobot itu nanti akan dilakukan proses perhitungan bobot yang lama ditambah dengan delta W ya. Delta W dikali dengan alfa gitu ya. Delta W-nya yang mana? Delta W-nya yang ini ya. dV dikali dengan X. dV-nya yang mana? dV-nya adalah ini ya. dV sama dengan dV. dV-nya adalah A dikali dengan ini dikali dengan error yang ada. Errornya dari analytical error yang tadi. Kalau muncul error maka akan terjadi perubahan bobot gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini dikali dengan X. X-nya adalah data yang kita miliki. Data yang kita miliki. Nanti kita akan memiliki ada di sana rumus dari perubahan bobotnya seperti apa, perubahan biasnya seperti apa. Ini nanti bisa kita turunkan dari sana. Ya, itu algoritmanya. Ini contoh, gitu ya. Contohnya, misalkan kita memiliki ada data ini dengan bobotnya adalah minus 3,4 gitu ya. Jadi hasil perkalian matriksnya kita akan punya ya, ini adalah minus 1 gitu ya, tapi belum kita masukkan ke fungsi sigmoid. Kita masukkan nilai sigmoid, nilainya adalah 0,27 gitu ya. Kita bandingkan dengan kelasnya. Katakan kelasnya ini adalah kelas apa? Kelas positif misalkan gitu ya. Ternyata katakanlah loss-nya adalah 0,3 gitu ya. Maka kita akan masukkan ini adalah Y minus Y kuadrat ini apa? Ininya apa namanya? Turunannya ya, yang tadi yang di sini. Mohon maaf. Balik lagi ke sini. Di posisi ini ya. Y dikurang Y kuadrat yang di situ. Turunan pertamanya ya dari fungsi sigmoidnya. Kemudian dari posisi itu kita akan dapatkan ada D-nya berapa, dx untuk dw-nya berapa, dx-nya berapa gitu ya, sehingga nanti terjadi perubahan bobot, dan bobot itu yang akan kita gunakan. Nah ini kalau untuk layer yang berbeda tadi hanya di posisi ini gitu ya, sedangkan kita memungkinkan punya layer yang berbeda, maka perhitungannya juga semakin semakin rumit ya, di mana kita memiliki ada backward pass-nya tidak hanya di layer output, tapi juga ada layer output yang di sini, ada hidden layer-nya yang ada di sana gitu ya. Jadi ini perlu kita coba perhatikan. Sorry.
Salah. Ini adalah dari input ke hidden layer, yang di sini adalah dari hidden ke output ya, dari posisi itu. Dan perambatannya juga dari belakang ke dari paling ujung sana ke input ya. Jadi merambat satu persatu ya, seperti itu. Rumusnya seperti ini, semakin kompleks, sehingga pertimbangkan kalau seandainya menambahkan neural network bisa jadi menambahkan layer bisa jadi juga menambahkan kompleksitas yang ada di posisi ini ya. Nanti turunannya juga harus dirambatkan pelan-pelan sampai ke posisi yang benar. Salah sedikit bisa jadi algoritma kita akan tidak pernah menemukan model yang tepat gitu ya. Itu mungkin yang perlu diperhatikan juga. Oke, mungkin itu saja. Saya tidak mau menambahkan lagi, takutnya nanti semakin rumit ya ininya, pemahamannya. Barangkali ada yang mau didiskusikan, silakan untuk yang ada di sini. Saya sarankan ini ya, bermain-main di playground kita. Kita memiliki ada ini, dan juga kalau pengen cari tahu yang lain mungkin bisa. Ini playground kita didasari oleh ini, ada TensorFlow. Jadi nanti teman-teman bisa juga belajar library yang ada di TensorFlow, sehingga nanti bisa dimanfaatkan juga untuk proses perhitungan deep learning atau algoritma deep learning. Barangkali itu ada yang ingin didiskusikan, silakan kalau seandainya ada. Boleh bertanya Pak, Mas? Iya, silakan Pak. Yang bagian yang tadi Mas di slide awal, kalau nggak terlalu awal sih, yang bagian ada input layer sama layer yang pas multi layer perceptronnya. Nah, yang tadi setelah slide. Nah, ini. Nah, di situ kan ada contoh gambaran layernya 1 ya, hidden layernya 1 ya. Nah, yang saya ingin tanyakan di bagian input layer. Nah, sebenarnya kan di input layer itu bentuknya matriks ya. Iya. Nah, asumsinya berarti kalau seandainya kita punya sejumlah data yang mau menggunakan multi layer perceptron ini, berarti asumsinya itu per data atau keseluruhan data yang masuk ke dalam layernya? Oke. Pertanyaan bagus, Mas. Jadi ada yang dinamakan dengan epoch gitu ya, yang Mas ditanyakan tadi. Kalau kita memiliki ada data itu ada 100 baris. Ya, 100 baris dengan 15 atribut. Ya, Mas Ardi ya. Ya. 100 baris dengan 15 atribut. Maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah sebenarnya kita memiliki ada input layernya di sini. Kita memiliki ada 15 node. Ya, saya tidak sebut sebagai neuron. Kenapa? Karena memang dia berbeda dengan neuron. Kalau di neuron ini ada summing function gitu ya. Ada nanti dirambatkan ke bagian yang lain. Sedangkan yang ada di data sini kita tidak pernah men-summing function-kan sesuatu. Jadi saya hanya menyebut sebagai node ya. Di input layer ini kita terdiri atas 15 node. Jadi ada 15, ada X1 sampai X yang ke-15 gitu ya. Nah, pertanyaan Mas Ardi tadi, kalau kita memiliki ada 15 node, terus kemudian kita memiliki ada 100 baris. Apakah 100 barisnya itu akan masuk semuanya ke sana atau satu persatu? Gitu ya, Mas Ardi? Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jawabannya adalah sebenarnya Mas, data itu akan masuk satu persatu. Satu data masuk ke sana. Satu data masuk ke sana. Satu epoch itu artinya adalah dari data yang pertama sampai data yang ke-100 itu nanti akan terjadi forward pass dan backward pass. Seperti itu Mas Ardi. Jadi kita masukkannya mungkin satu saya persatu. potong sedikit Mas. Ya. Ya. Jadi epoch itu berarti asumsinya adalah satu proses propagation, satu back propagation gitu ya maksudnya. Ya. Jadi satu forward, satu back propagation gitu. Itu satu epoch. Enggak, satu epoch itu adalah terhadap keseluruhan data yang kita miliki dalam data. Berarti asumsinya kalau 100 data tadi itu harus dijejerin semua dulu masuk. Nanti di epochnya
berapa yang kita tentuin, biasanya kan EPO ditentuin gitu ya. Mm-mm. Betul. Nah, berarti asumsinya yang kita dapat di ujung itu udah konvergen dengan 100 data tadi ya. Jadi dia Betul. tidak, berarti nilai bobotnya itu akan berubah sepanjang sesuai dengan 100 data. Dia tidak per data gitu. Betul. Jadi Jadi kalau kita memiliki ada 100 data, kalau kita sudah tentukan nih ada 50 EPO, berarti bukan 50 data saja yang masuk, tapi 100 datanya masuk sebanyak masing-masing 50 kali. Perulangan gitu ya? Ya, 50 kali. Ya. Oke. Masuk ke sana, terus kemudian ada error nggak? Kalau ada error, maka akan terjadi perubahan bobot. Masuk lagi ke sana, ada error nggak? Tidak ada, berarti tidak ada perubahan bobot. Masuk ke sana, ada error nggak? Ada, berarti ada perubahan bobot. Sampai data yang ke 100. Gitu. Tapi pada proses fungsi gradient descent-nya berarti kita pakai sigma berarti ya di situ ya? Untuk mengasumsi. Pakai error. Oh, gitu ya. Kita masih pakai error di sini. Oh. Kalau yang di sebentar, saya tunjukin yang di posisi ini dulu. Ini. Kita menggunakan error. Ya, jadi ada satu data masuk, muncul error, terjadi perubahan bobot. Betul. Ada data masuk, update gitu berarti. Error, perubahan bobot. Untuk semua data ini kita lakukan forward pass dan juga backward pass, gitu ya. Nah, ada satu lagi Mas Ardi. Punten Mas Ardi ya, betul ya? Iya, Mas. Oke, Mas Ardi. Ada satu lagi. Nah, karena perubahan bobot ini mahal, gitu ya. Lihat bahwa ada proses perkalian ini kan. Ya, terus kemudian bobotnya ini juga masing-masing harus dibetulkan gitu ya. Dan perubahan itu mahal, maka ada orang yang menggunakan trik seperti ini. Saya lakukan forward pass data pertama, muncul error, ya sudah. Saya lakukan forward pass lagi untuk data yang kedua. Demikian seterusnya sampai data yang keberapa? Ke-20. Oke. Error ini kita akumulasikan terlebih dahulu. Baru kemudian proses perhitungan baliknya akan dilakukan bersamaan, gitu ya. Sehingga apa? Proses perhitungan bobot yang ada di sini tidak terlalu membebani. Gitu. Nah, itu yang akan dinyatakan dengan ada yang strategi namanya adalah mini batch ya. Jadi 100 data tadi dibagi ke dalam beberapa mini batch untuk dilakukan proses backpropagasi. Kurang lebih seperti itu, Mas Adi. Oh ya, berarti dipecah lagi ya. Jadi yang tadinya epochnya dibagi sekian, dipecah lagi jadi mini batch tadi ya. Itu Betul. salah satu cara. Oh iya ya. Salah satu cara. Supaya tidak terlalu membebani di proses backward pass-nya. Seperti itu. Ya. Tapi intinya adalah yang tadi yang saya tanyain di awal bahwa sebenarnya datanya masuk semua sampai nanti akhirnya dikonvergenkan gitu ya nilai bobot P-nya. Betul. Karena semua data itu harus dipelajari kan. Iya. Saya kan ada iterasi, ada epoch. Biasanya kan ketika kita ketemu dua itu kan agak bingung. Ini iterasinya mana? Iterasi ke data apa iterasi ke proses tadi? Ternyata tadi Mas sudah jelasin bahwa itu sebenarnya satu forward, satu back propagation gitu. Jadi cukup clear. Ya udah Mas, makasih. Oke, sama-sama. Monggo yang lain silakan, barangkali ada yang ini. Izin masuk Mas ke yang mini batch tadi. Untuk yang proses akumulasi untuk yang errornya tadi itu bentuknya sum atau average Mas itu nanti kira-kira. Kalau antara masing-masing datanya itu. Sum Mas, karena error sifatnya adalah dia bisa digabungkan ya. Contoh misalkan gitu. Ya, digabung. Contoh misalkan gini, ada 10 data, semuanya error. Kan berarti harusnya perubahan itu adalah sebanyak 10 langkah gitu ya. Oh, siap. Ya, kurang lebih seperti itu ininya. Tapi nanti bisa ini ya, bisa dicoba pelajari juga terkait dengan mini batch gitu ya. Mini batch combination. Nah, nih. Ada itu. Ya, kita punya ada data yang banyak terus kemudian dipecah-pecah menjadi mini batch kecil. Mana ini ya? Enggak ada. Nah, ini. Ya, data pertama sampai data yang terakhir. Kita batch pertama, batch kedua. Ini yang sisanya gitu ya. Ini kan. Oke. Mungkin itu Mas. Ya, kalau ditanyanya adalah apakah average atau sum,
mungkin jawabannya adalah some ya, karena error itu terakumulasi, bukan dicari rata-ratanya seperti itu. Siap, Monggo Mas. yang lain. Tapi nanti monggo silakan di ini aja di perdalam lagi terkait dengan mini batch yang ada ya. Karena di deep learning juga karena datanya itu sangat besar gitu ya, perhitungannya juga semakin sangat kompleks, biasanya mereka menggunakan mini batch gitu ya, supaya tidak terlalu mahal di ini ya, di proses perubahan bobotnya ya. Oke, monggo rekan-rekan yang lain barangkali masih ada yang mau didiskusikan, monggo. Mau nanya Mas sedikit. Mangga, Mas Ardi. Yang error loss itu sebenarnya loss function ya, bukan? Atau itu beda? Sebentar. Saya juga Ini. pernah dengar loss function gitu. Loss function. Mohon maaf, bisa diulang kembali loss function yang seperti apa, Mas? Enggak, saya kira yang error loss-nya itu diasumsikan loss function gitu. Beda berarti ya Mas? Fungsi errornya perhitungannya simpel saja sih di sini, hanya membandingkan Iya, itu antar. kan yang nilai true-nya Betul. kredit dengan itunya kan ya. Betul. Isinya. Betul. Oke. Ya udah Mas, itu aja sih. Ya. Saya khawatirnya ada loss function yang lain gitu ya. Misalkan ada mean absolute error atau yang lain gitu ya. Saya khawatirnya di situ. Tapi kalau yang di sini yang kita hanya melihat perbedaan antara original data dengan predicted data seperti itu. Oke, ada lagi mungkin? Kalau tidak ada kita akhiri saja. Kalau seandainya tidak ada. Oh, dikit lagi Mas. Ya. Yang bagian tadi yang entah tadi saya buat atau enggak ya, mungkin Mas bisa ingetin lagi kalau itu sebenarnya udah dibahas tadi. Yang bagian ketika kita milih berapa layer sama berapa apa ya? Neuron. Node gitu ya. Iya, neuron. Berapa neuron. Itu apakah ada ketentuannya? Contoh kan kalau tadi sepintas saya bilang saya dengar itu ada karena cost-nya ya atau karena butuh proses yang lebih banyak. Ataukah itu tergantung dari case-nya? Umpama case-nya seperti ini itu cocoknya 3 layer umpama atau 2 node dan seterusnya gitu. Soalnya kan itu kan kalau kayak beberapa layer kan jadinya kadang ada yang pakai relu, ada pakai sigmoid kan itu kan dihitung juga sebenarnya. Iya, betul. Oke, jadi untuk yang ini mungkin saya coba jelaskan kembali. Satu neuron itu sebenarnya adalah sebuah hyperplane. Ini kunci yang pertama. Satu neuron itu adalah sebuah hyperplane. Hyperplane ini apa sih? Ini sebuah garis ya. Kalau saya sederhanakan adalah sebuah garis. Jadi kalau kita pengen mensolusikan data yang bisa dipisahkan oleh garis, maka sebenarnya kita cukup hanya menggunakan satu buah neuron saja. Gitu ya. Kenapa? Karena datanya bisa kita ketahui bahwa dia terpisah dengan sebuah garis, bisa dilakukan itu. Tapi dalam kasus yang kita hadapi di dunia nyata, sangat jarang sekali yang bisa dipisahkan dengan garis, gitu kan? Makanya kita perlu sebuah peningkatan dibandingkan dengan hanya garis saja. Tadi jumlah neuron juga akan mempengaruhi di sini. Kalau seandainya kita menggunakan ada 3 kelas, maka di outputnya juga mungkin bisa kita pisahkan. Ada 3 kelas. Kalau ada 4 kelas berarti kita tambahkan neuronnya di outputnya. Gitu ya. Jadi di posisi itu harus kita tentukan harus benar gitu ya. Kalau kita kelasnya adalah kelas A, B, C, D, E seperti yang ada di nilai gitu ya. Nilai mata kuliah gitu ya. Berarti harus ada 5 kan paling tidak ya. Seperti itu. Yang di outputnya, layer outputnya. Tapi kalau kelasnya adalah lulus atau tidak lulus, ya ini hanya satu garis saja sudah cukup, satu node saja sudah cukup gitu ya. Nah, namun kalau seandainya datanya tidak linearis variable, kalau di sini adalah bisa dipisahkan dengan sebuah hyperplane, sebuah garis. Kalau tidak linearis variable, contoh misalkan yang di sini, kalau di data ini kan kita cari satu buah garis kan nggak bisa ya. Kita harus menggunakan garis yang lebih dari itu. Kalau datanya adalah non-linearis variable, kalau kita tahu bahwa datanya adalah satu level, maka kita hanya perlu menggunakan ada 2 level saja.
ada satu hidden dan satu output Output. neuron layer output gitu ya. Karena di sini hanya satu layer saja kan. Meskipun jumlah garis yang digunakan di sini banyak gitu ya. Mungkin bisa 10 pun bisa gitu ya, atau yang lainnya gitu ya. Nah, ada namanya lagi. Kalau seandainya kasus yang seperti ini juga sangat jarang sekali data yang ada di kita miliki bentuknya adalah seperti itu. Biasanya yang kita hadapi tidak hanya di single layer, dua layer, tapi mungkin lebih dari 2 layer gitu ya. Tergantung nanti jumlah neuron yang ada di sana. Nah, apakah ada guidance? Jawabannya tidak ada, terutama untuk data yang realnya. Data yang realnya biasanya agak sulit untuk bisa kita tengok ya, apakah dia itu positif ataupun dia itu adalah benar-benar negatif atau kita membutuhkan hanya single layer atau dua layer atau 3 layer, itu biasanya agak sulit gitu ya. Tapi layer ini sebenarnya menyatakan berapa tingkat yang kita butuhkan. Ini digambarkan dengan di sini kita hanya menggunakan 0 layer atau satu garis saja cukup. Di sini kita membutuhkan ada satu layer, satu hidden gitu ya. Nah, di sini ada keputusan yang bertingkat gitu ya. Ada yang untuk memutuskan ini kan tingkat yang general, tingkat yang lebih spesifik, dan tingkat yang lebih spesifik lagi. Makanya kita membutuhkan ada 3 layer gitu ya. Nah, ini yang ada di sana. Nah, pertanyaannya apakah ada guidance yang pasti? Jawabannya tidak ada. Dari sisi data itu kan sangat random ya, sangat acak. Jadi berapa jumlah layer yang ada harus kita coba. Gitu ya. Itu yang perlu dilakukan. Nah, maka dari itu mungkin nanti bisa di ini playground ini bisa diuji coba gitu ya. Contoh misalkan yang di sini ini nggak ada ininya. Dan data itu juga mungkin bisa kita tambahkan features-nya, kita expand features-nya gitu ya. Ini bisa dilakukan proses ekspansi features. Ini bisa kita on off kan datanya gitu ya. Contoh misalkan kalau yang data kita gunakan adalah data ini, tapi kita gunakan ini, bisa saja kita gunakan ini ya. Ini kalau kita running sudah mendapatkan data yang lumayan cukup. Ini kan berarti kan apa? Satu layer kan, tapi kita ada proses ekspansi features gitu ya. Itu yang bisa kita coba, yang bisa kita lakukan terhadap data gitu. Nanti tinggal intuisi dan juga semakin sering nanti akan semakin jalan intuisinya ya. Seperti itu Mas, mungkin jawaban saya. Mohon maaf kalau saya jawab ya. Ya, cukup jelas, Mas. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Ada lagi monggo teman-teman yang lain kalau seandainya ada. Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada mungkin kita akhiri saja pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau seandainya ada kekurangan. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.